Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Elian pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian untuk membahas morning briefing kita dengan topik perpajakan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Di mana atas pembahasan ini sudah diatur dalam PMK 6 tahun 2021, di mana dalam prakteknya sejak saat PMK ini dikeluarkan, banyak sekali pro and cons ya, dalam pengertian di lapangan ini menjadi topik yang hangat sekali. Karena seolah-olah pada saat peraturan ini dikeluarkan, langsung dari masyarakat berpikir bahwa nanti pada saat saya akan membeli pulsa ataupun perdana, token ataupun voucher ini akan harganya bisa jadi mahal sekali. Karena seperti Bapak Ibu tahu saat ini sejak dalam masa COVID, di mana banyak yang dilakukan dengan cara meeting dengan daring. Otomatis terkait dengan hal ini jadi topik yang memang benar-benar meresahkan ya pada saat peraturan PMK ini dikeluarkan. Namun demikian, untuk merespons dari pendapat masyarakat, dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga beserta jajarannya telah melakukan sosialisasi dan juga memberikan penjelasan bahwa PMK ini tuh bukan dikeluarkan dengan maksud untuk membuat penjualan pulsa, kartu perdana, dan lainnya menjadi lebih mahal. Tapi ini hanya untuk simplifikasi dalam sisi perpajakan dan administrasinya. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini, topik ini diangkat untuk bisa memberikan pengertian bahwa pada dasarnya terkait dengan perpajakan ini tidak ada peraturan yang berubah. Namun, ini hanya berupa penegasan dan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan mekanisme perpajakannya baik di sisi PPN ataupun PPh. Dengan demikian mungkin kita akan langsung mulai pembahasan terkait dengan PMK 6 ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti di akhir sesi ini akan dibuka sesi untuk pertanyaan. Kita langsung saja ke pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Oke, terkait dengan latar belakang dikeluarkannya PMK 6 tahun 2021 ini. Yang pertama itu sering terjadi dispute di lapangan terkait dengan pengenaan pajak atas pulsa dan voucher. Jadi karena selama ini memang sudah berlanjut ya, sudah ada pengenaan pajak, sudah diatur juga. Namun secara prakteknya benar-benar belum ada yang benar-benar menegaskan. Tapi secara prakteknya memang atas pengenaan pajak dan atas pulsa dan voucher ini memang sudah dikenakan PPN dari sejak dulu. Namun masih belum ada penegasan. PMK ini bermaksud untuk lebih menegaskan. Lalu yang kedua terkait dengan permasalahan administrasi PPN. Mungkin dalam pemeriksaan ya, karena kita tahu untuk jasa telekomunikasi itu juga rutenya panjang ya. Jadi karena kita ngomong PPN terkait dengan nilai tambah dari penyelenggara telekomunikasi ke jalur distribusi yang lainnya, itu pasti harus ada PPN ya, di mana itu mekanisme PPN tetap jalan. Namun kalau di lapangan itu pada saat pemeriksaan untuk tingkat distribusi di level-level bawahnya atau retailer, itu PPN ini seolah-olah jadi hambatan untuk masalah administrasi, karena mereka ada juga yang mungkin tidak memiliki belum statusnya PKP ataupun terlalu retail, banyak hal. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya dengan ada PMK ini tuh bermaksud agar administrasi PPN menjadi lebih simpel, ya, lebih efisien juga. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dengan adanya ini semua unsur-unsur aspek dari setiap pemilih itu juga akan lebih efisien dan juga menguntungkan bagi semua pihak. Lalu yang ketiga ini terkait dengan masalah pengawasan. Kalau pengawasan seperti yang kita tahu ya, dari pemerintah ataupun DJP itu melakukan pengawasan otomatis juga pada tingkat distributor ataupun tingkat pengecer. Nah, seperti yang tadi di lapangan itu kesulitan untuk juga melakukan pengawasan karena keterbatasan dari instansi pemerintah juga, lalu dalam lapangan juga ini menjadi masalah, maka diterbitkan PMK ini. Lalu yang berikutnya tujuannya
Tujuan dari PMK ini yang pertama untuk memberikan kepastian hukum. Jadi dengan ada PMK jelas ya, kadang-kadang kan kalau kita misalkan mengalami dispute terkait dengan masalah PPN, kita selalu menanyakan dari wajib pajak, dasar hukumnya apa? Kenapa ada treatment yang seperti ini? Mungkin ada treatment yang memang sudah berlaku dari dulu, tapi kalau ada peraturannya itu lebih memberikan kepastian hukum untuk semua pihak ya, baik dari wajib pajak ataupun dari pihak pemerintah. Lalu yang kedua, menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas tindakan kita, seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, memperkuat basis data distributor tingkat pengecer. Karena posisinya kan sekarang sudah database dari DJP itu maunya supaya align, jadi semuanya juga dengan administrasi yang bagus itu kita akan memperkuat basis data bagi DJP. Lalu dasar hukumnya, dasar hukumnya untuk penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan juga voucher itu kita mengacu ke Undang-Undang PPN kita di pasal 3A, 8A, dan pasal 13. Lalu untuk sisi aspek dari sisi pajak penghasilan itu di pasal 22 dan 23. Nanti kita akan bahas detail di slide-slide berikutnya. Lalu untuk pokok pengaturan. Nah, ini terkait dengan PMK 6 ini. Untuk pulsa prabayar, kartu perdana, ini dari sisi aspek PPN-nya, kita melihat kalau dalam limit distribusi untuk kartu perdana ataupun pulsa, penyerahan pulsa itu dikenakan DPP-nya dari harga jual ataupun deposit. Jadi pada saat dari penyelenggara jasa Telkom itu menyerahkan ke lini berikutnya, distribusi tingkat pertama, itu mereka sudah terutang PPN pada saat mereka melakukan deposit. Jadi pada saat mereka menerima deposit, dari sisi penyelenggara jasa telekomunikasi itu harus memungut PPN dari sekitar nilai depositnya itu. Lalu untuk rantai distribusi berikutnya ke tingkat 2 itu hanya dipungut sekali di depan oleh distribusi tingkat kedua. Jadi ada dari penyelenggara langsung, dari distributor tingkat pertama dan juga tingkat kedua. Nah, kalau dari tingkat kedua, ini yang simplifikasinya di sini ya. Dari tingkat kedua, untuk ke belakangnya nanti akan kita gambarkan untuk lebih mempermudah pengertiannya. Itu nanti hanya dikenakan sekali saja di distributor tingkat kedua. Jadi nanti untuknya retail, pasti pengecer itu sudah tidak ada mekanisme PPN-nya lagi. Ini yang dimaksud dengan penyederhanaan. Lalu untuk terkait dengan dokumennya, itu bisa dipersamakan sebagai dokumen faktur pajak. Jadi selama memuat unsur formal dan material untuk dipersamakan dengan faktur pajak atau 1315 itu juga boleh dipersamakan dengan faktur pajak. Dan memang ada juga peraturan di Part 13 yang memang sudah mengatur terkait dengan dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Lalu dari sisi aspek kepajakan PPh pasal 22, ini atas pembelian pulsa pada distributor, itu untuk yang di tingkat 2, tingkat server, itu dipungut PPh 22 oleh distributor tingkat 2 tersebut. Nah, pengecualiannya diberikan kalau memang atas transaksinya itu kurang dari 2 juta. Jadi 2 jutanya ini pun pengenaan aspek dua-duanya bukan dari penyerahan yang sifatnya terpecah-pecah ya. Jadi memang sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kalau itu nilainya di bawah 2 juta itu dikecualikan dari pengenaan PPh 22. Kecuali kalau misalnya nanti mungkin Bapak Ibu ada yang pikir ya udah kalau 2 juta nggak kena ya udah dipotong aja 1 juta nanti 500.000. Nah, kalau dipecah-pecah gitu itu nggak bisa ya, itu nggak masuk, ini tidak boleh terpecah-pecah. Jadi harus minimal 2 juta dan tidak terpecah-pecah. Atau memiliki surat keterangan PP 23. Ini yang memang untuk UMKM ya, UMKM yang jatuh di PP 23. Dalam hal misalkan Bapak Ibu itu udah di bawah 2 juta, apakah harus memiliki surat keterangan juga untuk dikecualikan? Itu tidak ya. Kalau memang dia untuk wajib pajak berupa bank atau memang yang melakukan transaksi kurang dari 2 juta, itu tidak memerlukan surat keterangan PP 23. Kecuali kalau memang di atas itu ternyata memang memiliki surat keterangan PP 23, itu juga baru dikecualikan. Jadi ini atau ya, nggak serta-merta harus punya PP 23 untuk yang memang transaksinya di bawah 2 juta. Lalu untuk tarifnya 0,5%
dari dasar pengenaan pajak, dan ini sifatnya tidak final. Pengertian tidak final, kalau memang sudah dilakukan pemotongan PPh pasal 22, maka oleh pihak yang dilakukan pemotongan itu boleh menjadi kredit pajak di akhir tahun pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Lalu yang kedua terkait dengan token listrik. Kalau token listrik ini, penyerahan token listrik ini bukan merupakan objek PPN, karena dia termasuk dalam kategori BKP strategis. Mungkin kalau di tagihan ada tagihan listrik ya. Ini kategorinya kan sebenarnya untuk diperuntukkan untuk rakyat banyak, itu makanya dikategorikan sebagai penyerahan BKP strategis. Ada PPN-nya, tapi sifatnya dibebaskan. Jadi kita mengenal bahwa PPN istilahnya ya, ada PPN tapi 0%, ada PPN tapi tidak dipungut dengan syarat-syarat yang akan diatur lebih lanjut. Lalu untuk penjualan token yang dilakukan oleh distribusi, ini atas jasa pembayaran token listriknya ini kena PPN. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oh token listrik ini mahal nih karena ada PPN, nah ini sebenarnya PPN hanya atas jasanya, bukan atas yang si token listriknya ya. Jadi atas jasanya saja, jadi selisih nilainya. Nah kalau untuk di PP-nya ini biaya administrasi yang tidak termasuk dalam jumlah token. Jadi untuk token listrik begitu ya treatmentnya yang memang sudah berlaku dari dulu. Lalu untuk PPh 22 terhadap token listrik ini, itu kalau memang atas jasa, kita kan kalau ngomong token listrik karena bukan objek PPN, maka kita lihat apakah ada unsur jasa di sana. Misalkan ada unsur jasa, biasanya ada jasa penimbalan ya, berupa imbalan, jasa pembayaran, token, nah itu merupakan objek 23. Yang diatur dalam objek PPh pasal 23 itu bisa imbalan bisa dalam bentuk komisi. Jadi kalau misalkan ada komisi atau ada jasa di dalam mekanisme pembayaran token listrik, maka itu menjadi objek PPh 23. Yang satu-satu yang akan menjadi dikecualikan kalau itu memang wajib pajak bank atau memang yang sudah diatur khusus merupakan objek PPh final. Makanya jadi nggak ada namanya pengenaan pajak berganda ya kalau sudah final. Jadi tidak lagi dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Jadi kita unsur token itu unsurnya aspek di PPh pasal 23 atas imbalan dalam bentuk jasa ya. Dalam jasa. Lalu terkait dengan voucher. Kalau misalkan voucher kita ngomong, voucher itu sebenarnya kan bisa berbentuk elektronik ataupun fisik. Kalau sekarang ini dengan kondisi seperti ini sudah rata-rata hampir semuanya itu voucher sekarang udah banyak ya, kalau Bapak Ibu dengar banyak kan itu vouchernya seperti elektronik. Nah kalau voucher itu dari mekanisme voucher ini sebenarnya voucher itu dipersamakan dengan uang sebenarnya, karena voucher itu kan mempunyai nilai ya. Nah ini mereka cuma sebagai alat pembayaran. Misalkan, oh saya sebenarnya mau bayar nih, tapi nggak dalam bentuk cash, makanya voucher aja bayarnya. Nah ini bukan merupakan objek PPN, nggak dikenai PPN, karena memang voucher itu hanya sebagai alat, ya alat pembayaran atau dipersamakan dengan uang, makanya ini tidak dikenakan PPN. Nah, apalagi yang dikenakan PPN? Kalau memang dalam voucher hampir sama dengan listrik, kalau memang terdapat jasa di sana. Yang kita tahu dalam undang-undang PPN, kalau itu masuk dalam kategori jasa kena pajak, bisa dalam bentuk jasa pemasaran atau jasa pembayaran terkait dengan distribusi voucher itu sendiri. Nah, selama ada indikasi jasa di dalam proses distribusi, maka itu merupakan objek PPh pasal 23. Dalam hal ini, sama dengan token listrik, itu dikecualikan pada wajib pajak bank atau yang telah dikenakan PPh final. Jadi kita mengenal PPh 23 memang atas jasa ya untuk token listrik dan voucher, selama mengandung unsur jasa, baik pemasaran, distribusi ataupun hal lainnya yang terkait dengan jasa itu merupakan objek PPh pasal 23. Lalu yang berikut terkait dengan pulsa prabayar kartu perdana. Nah kita lihat di sini, ini ada pengusaha penyelenggara jasa telco ya, dan distribusi tingkat 1, distributor tingkat 2. Nah, cut-off-nya nanti kan akan di tingkat 2 ya. Mereka melakukan penyerahan pulsa, di mana pulsa itu termasuk dalam kategori BKP. Kalau misalkan dalam kategori penyerahan BKP, otomatis berutang PPN. Jadi, atas pengusaha penyelenggara jasa telco, distributor tingkat 1 dan distributor tingkat 2, mereka wajib untuk membuka faktur pajak. Karena atas penyerahan pulsa tersebut merupakan objek PPN.
di mana dari dasar penggunaannya dari 10% nilai DPP. Nilai DPP itu bisa dalam bentuk deposit ya, deposit juga pada saat kita terima deposit aja kita sudah harus buka faktur pajak. Lalu cut off-nya ini nanti di distributor tingkat kedua. Kalau distributor tingkat kedua itu mereka membuka faktur pajak mengenakan PPN hanya sekali. Jadi pungut sekali ke depan. Nanti setelah distributor tingkat kedua menyerahkan ke lini di bawahnya, nah itu nggak ada lagi mekanisme PPN di sana karena sudah dipungut sekali oleh distribusi tingkat di level distribusi tingkat kedua atau server. DPP PPN-nya juga sama, 10% dari DPP baik harga jual ataupun dari deposit yang diterima oleh distributor tingkat kedua. Jadi kalau kita melihat jasa telepon itu, ini kan mungkin Bapak Ibu berpikir ini ribet amat ya, banyak lajur ini di tingkat distribusinya. Nah, kalau misalkan memang ini dari sub lini bisnis kita, seharusnya kita tahu ya, sebenarnya kita itu ada di tingkat yang keberapa sih? Karena otomatis dari penyelenggara jasa telco harusnya punya suatu bagian yang bisa menjelaskan sebenarnya dari sini mekanisme seperti apa ya. Dari mereka, lalu siapa distributor tingkat pertamanya, siapa distributor tingkat keduanya, nah itu harus tahu benar ya, karena nanti itu terkait dengan penerapan mekanisme apakah wajib untuk membuka faktur pajak dan menyetor PPN atas transaksi penjualan pulsa ini. Itu bisa nge-refer ke PMK-nya di pasal 2, pasal 4, dan pasal 13. Nah, lalu ini terkait dengan lini bisnisnya ya, dari prinsipal itu jasa penyelenggara telkonya, lalu ke distribusi tingkat pertama, distribusi tingkat kedua, dan tingkat selanjutnya sampai dengan konsumen akhir. Nah, jadi yang harus membuka dan mengenakan PPN itu hanya sampai di distribusi tingkat kedua. Jadi nanti untuk level distribusi tingkat selanjutnya itu bawah-bawahnya itu tidak lagi harus wajib untuk mengenakan memungut PPN karena kalau sudah diperhitungkan di awal ya, dari sampai terakhir di distribusi tingkat kedua levelnya. Jadi mekanisme PPN-nya terlihat ya, siapa aja yang harus membuka faktur untuk mengenakan PPN. Dan di bawah ini karena DJP juga concern dalam hal kalau sampai itu terus agak susah melakukan pengawasan, makanya diatur dalam rencana seperti ini. Nah, ini rantai distribusi pulsa. Jadi kalau kita lihat dari contohnya ini Telkomsel ya sebagai penyelenggaranya, sampai dengan end user Bapak Ibu bisa lihat dalam tabel gambar ini banyak banget yang memang kategori tingkatannya ya, dari direct channel ataupun dari online, itu hal-hal apa aja yang ada di dalam tingkatan ini. Jadi bisa menjalani langsung ataupun tidak langsung. Makanya dalam proses bisnis seperti ini kita harus tahu posisi kita di mana. Nah, lalu kapan saat terutangnya? Ini juga pada saat pembayaran diterima. Jadi kalau saat pembayaran diterima, baik diterima secara langsung ataupun deposit, itu kita harus membuat langsung faktur pajak. Jadi ini sampai dengan yang harus dilakukan sampai dengan penyelenggara distribusi di tingkat yang kedua. Untuk ini diatur di pasal 14 PMK 6. Lalu untuk terkait dengan faktur pajaknya, kita tahu ada struk ini. Itu kalau struk tersebut dibuat oleh distributor pulsa atau kartu perdana, itu harus memenuhi syarat formal. Ya. Kalau syarat formal seperti yang waktu itu juga udah diatur dalam pengaturan untuk PPNSE, itu juga sama ya, di mana struk itu untuk mendapat dikategorikan sebagai faktur pajak yang memenuhi syarat formal, itu at least harus mencantumkan itu data identitas pemilik, kita bukan nama, NPWP, nah sekarang karena udah integrated ya, NIK, nomor induk kependudukan itu juga harus dicantumkan. Jadi posisinya itu baru dapat dikategorikan sebagai yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kecuali untuk penyerahan secara pecahan. Nah, ini diatur di yang pasal 2/13 ya. Ini kalau bukti tagihan jasa telekomunikasi itu memang sudah diperlakukan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Lalu terkait dengan pengkreditannya,
seperti yang tadi kita udah bahas, kita dari tadi membahas tentang faktur pajak keluaran. Nah, sekarang bagaimana implikasinya ke faktur pajak masukan? Nah, kalau misalkan kita memperoleh, misalnya kita dilirik distributor tingkat 1 ya, kita punya faktur pajak masukan. Nah, itu atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana itu bisa dikreditkan. Jadi mekanismenya kita kan PKPM ya, kalau dalam PPN nggak ada untung rugi. Jadi pada saat kita membuat faktur pajak keluaran pada saat melakukan penyerahan, otomatis yang terkait dengan faktur pajak masukan kita selama berrelasi dengan fiskalitas kita itu dapat dijadikan kredit pajak masukan. Ini udah sesuai dengan ketentuan ya, mekanisme pasal 9 terkait dengan syarat faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, lalu kalau yang kategori tidak dapat dikreditkan, itu untuk pengusaha penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya dan juga pelanggan telekomunikasi. Jadi kalau memang Bapak Ibu misalkan masuk dalam kategori penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya ataupun pelanggan telekomunikasi yang sifatnya eceran, nah itu kalau misalkan kita dapat subloan dari pemberian pulsa kita, nah itu nggak bisa dikreditkan ya, karena sesuai dengan ketentuan mungkin Bapak Ibu bisa PKP dan memang secara mekanisme pada saat perolehan itu juga dari atasnya itu mekanisme sudah dipangkas, lebih sederhana, makanya tidak dapat dikreditkan oleh level ini. Nah, ini terkait dengan status PKP. Kalau misalkan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya itu tidak dikubah PKP, karena ini asumsinya untuk retailer ya, itu tidak dikubah PKP karena belum memenuhi persyaratan untuk wajib menjadi PKP, itu nggak perlu dikukuhkan sepanjang mereka memang hanya menyerahkan pulsa dan kartu perdana. Karena sesuai dengan runutan yang tadi, titik terakhir dari siapa yang berkewajiban untuk memungut PPN, membuka faktur pajak itu sampai dengan tingkat distributor kedua. Makanya untuk yang distribusi tingkat selanjutnya tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Namun ini juga ada pengecualiannya ya. Kalau misalkan mereka si penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya melakukan penyerahan di luar yang memang semata-mata hanya pulsa dan kartu perdana, misalkan menyerahkan BKP lainnya, campur-campur yang misalkan di bisnisnya ada banyak, lalu untuk menyerahkan BKP lainnya melebihi batasan pengusaha kecil, nah itu mereka wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Mekanismenya kalau sudah PKP seperti standar ya, otomatis mereka harus memungut PPN dan juga melaporkan atas transaksi penyerahan pulsa. Jadi kewajibannya antara dikukuhkan atau belum perlu untuk menjadi PKP, itu juga harus memenuhi persyaratan ya, apakah sudah wajib atau belum untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP. Kalau memang masuk dalam kategori yang memang sudah harus dikukuhkan sebagai PKP, otomatis semuanya jadi utang PPN. Nah, ini kita masuk ke dalam ilustrasi. Mungkin supaya lebih jelas ya, kalau tadi kita hanya membahas secara teorinya, ini kita masuk ke dalam perhitungan. Kita contohkan di sini, misalkan ini juga kalau Bapak Ibu mau contoh soal ilustrasi ini juga ada di lampiran yang kanannya. Kita dalam hal ini kita membahas tanggal 30 Januari, si PTA, ini pengusaha penyelenggara telco, mereka menerima deposit terkait dengan penjualan pulsanya mereka. Bertahapnya ini 5 juta dan 10 juta dari PTB. Lalu PTA juga menyerahkan pulsanya kepada PTB, rinciannya seperti ini ya, tanggal 1, 3, dan 5 Februari. Dengan nilai dominasinya itu, yang dalam 3 juta, 5 juta, 10 juta dengan harga jual itu sendiri. Nah, yang terjadi adalah kalau memang nanti kalau D6 kan bisa bermacam-macam ya, bervariasi tergantung nanti disahkan mau yang D6-nya berapa. Nah, kalau misalkan terkait dengan tanggal 30 dan 31, PTA itu sudah menerima deposit 15 juta, otomatis mereka harus membuka faktur pajak atas penerimaan deposit tersebut sebesar 5 juta di tanggal 30 dan 10 juta di tanggal 31. Terkait dengan memang pada saat si PTA menyerahkan benar-benar si pulsanya pada PTB di tanggal 1, 3, dan 5 itu tidak lagi perlu membuka faktur pajak karena itu sudah termasuk dalam kategori deposit yang mendapat bunga di awal. Jadi mekanismenya kalau udah menerima deposit, menerima pembayaran, nah itu sudah harus wajib membuka faktur pajak.
Nah, ini udah yang masuk tingkat distribusi yang lengkap, yang komplit dari operator penyelenggara telco sampai dengan ke konsumen akhir ya, pelanggan telco. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam pihak yang terlibat, dari PTA sebagai operator telco, lalu dari PTB sebagai authorized distributor, lalu PTC sebagai server, mereka penyelenggara distribusi tingkat kedua. Kalau yang tadi PTB authorized tingkat pertama. Lalu PTD itu master dealer pulsa, dia tingkat selanjutnya ya. Lalu PTE itu retailer pulsa. Mungkin kalau misalkan yang kalau lihat di toko-toko ya, kecil-kecil yang suka ada di ini itu masuk kategori retailer. Lalu Tuan X dan Nyonya Y ini sebagai pelanggan, end user ya. Nah, tingkat dari urutan ini nanti akan menentukan siapa saja yang memang harus membuka faktur pajak. Misalkan kita lihat untuk transaksinya sendiri, tanggal 2 Januari, PTA menerima deposit. Ini sama dengan contoh yang sudah diawali Bapak Ibu. Kalau dia sudah menerima deposit, otomatis PTA harus memungut PPN dengan logika faktur pajak 10% dari 10 juta berapa nilai deposit yang diterima. Lalu untuk tanggal 3 Januari, PTA menjual kartu perdana 15.000 kepada Tuan X ya. Nah, kalau misalkan dari PTA sebagai penyelenggara jasa telco itu langsung melakukan penyerahan kepada Tuan X, dalam hal ini pelanggan ya, konsumen pelanggan akhir, itu juga PTA harus memungut PPN faktur ya 10% dari 15.000. Jadi sebagai operator telco, mereka bisa juga langsung bertransaksi dengan pelanggan, dengan customer, di luar dari mereka melakukan limit distribusi ke PTB ya, yang next level di bawahnya mereka. Lalu kalau pada tanggal 8 Februari, PTB, mereka ini sebagai distributor tingkat pertama, itu menerima deposit 9 juta dari PTC. Karena kewajiban yang tadi kita udah bahas di awal, kewajiban pemungutan PPN itu dilakukan sampai dengan level distributor tingkat kedua, otomatis juga harus dilakukan pemungutan atas transaksi ini ya, deposit yang diterima dari PTC. Karena si PTB ini masuk kategori distributor tingkat pertama, dia harus buka kartu pajak. Nextnya di 2 Maret, PTC menerima deposit 8 juta dari PTB. Nah, kalau dalam hal tanggal 2 Maret ini, PTC itu kan kategorinya sebagai distributor tingkat kedua. Nah, oleh karena itu, PTC harus membuka faktur pajak atas transaksinya dengan PTB 10% dari nilai transaksi depositnya 8 juta. Nah, itu hanya dikenakan sekali saja ya dari PTC kepada PTB. Jadi nanti pada saat PTB melakukan penyerahan pulsa pada PTE juga pada Nyonya W, segala macam, itu tidak perlu untuk melakukan pemungutan PPN lagi karena seolah-olah sudah dilakukan di awal oleh PTC karena sudah dikenakan sekali pada saat C menyerahkan itu. Jadi inilah yang inti dari PMK 6 ini. Hanya menyederhanakan mekanisme pemungutan PPN hanya sampai di tingkat level distribusi yang kedua. Makanya untuk yang ke bawah-bawah tingkat berikutnya itu sudah tidak lagi dikenakan, tidak perlu membuka faktur pajak yang tidak perlu membuka pajak. Nah, ini gambaran terkait dengan ilustrasi siapa-siapa aja pihak yang memang wajib untuk memungut PPN. Nah, sedangkan PTDE itu tidak lagi melakukan pemungutan ya atas penyerahan pulsa dan ataupun kartu perdana. Jadi ini ilustrasi contoh case-nya. Lalu kita masuk, sekarang tadi kita sudah membahas terkait dengan PPN. Sekarang kita masuk ke dalam pajak penghasilan. Nah, kalau pajak penghasilan itu memang sudah diatur, kalau di level penyelenggara distribusi tingkat kedua, mereka itu adalah sebagai pemungut PPK pasal 22. Berapa yang tarif yang harus dipungut PPK 22 oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua itu sekitar 0,5% dari nilai yang ditagih. Jadi
Kalau misalkan mereka menyerahkan ke penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, tetap mengut si 0,5 itu. Tapi kalau mereka ternyata langsung dari mereka menyerahkan kepada konsumen, itu juga tetap mereka pungut. Jadi karena mereka memang yang wajib untuk mengajukan pasal 2 dengan tarif 0,5%, mereka wajib memungut untuk setiap penyerahan yang mereka lakukan. Ya, untuk setiap penjualan yang mereka lakukan. Gimana kasusnya? Kalau memang untuk level penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau konsumen itu sudah penelitian QWP seperti yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan kita. Kalau memang untuk wajib pajak yang memang belum ber-NPWP, tarif pemungutan itu menjadi lebih tinggi 100%. Hal ini juga berlaku untuk PPh pasal 23 ya. Kalau memang tidak ada NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 100%. Dan ini juga memacu kalau memang untuk baik konsumen perorangan ataupun badan itu memang tidak punya NPWP, selama mereka memang berkewajiban untuk harusnya punya NPWP, ini kan jadi kompensasinya ya, seolah-olah kalau mereka sudah melakukan kewajiban yang tidak NPWP, maka mereka dikenakan hanya tarif normal. Jadi kalau tidak, kena tarif yang lebih tinggi. Untuk asas keadilan juga ya, untuk wajib pajak. Lalu sifatnya sendiri, PPh 22 ini juga tidak final dan terutang pada saat diterima pembayaran. Bisa dikreditkan juga di akhir tahun dengan SPP dan SPP. Lalu batasan, ini yang tadi udah kita bahas juga, pembeliannya itu 2 juta ya, paling kecil, itu tidak masuk KPN. Dan untuk yang punya surat keterangan bebas, sesuai dengan prosedur juga tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi kalau terkait dengan hal ini sudah jelas ya, siapa saja yang memang harus dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22. Jadi dari sisi penyelenggara distribusi tingkat 2 harus tahu banget nih, harus menanyakan baik ke konsumen di mana mereka jual pulsa tersebut ataupun di penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, harus aktif bertanya ya, apakah ada NPWP atau tidak, apakah ada surat keterangan untuk PP 23 supaya dibebaskan dari pemungutan atau tidak. Jadi seperti itu ya, supaya tidak terjadi pengenaan pajak yang bergantian. Nah, lalu ini contoh soalnya untuk ilustrasi di pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan pulsa berbayar dan kartu kredit. Dalam hal PPC, penyelenggara server pulsa, dan PPE, retailer pulsa, itu PPE tidak memiliki surat keterangan pajak penghasilan. Jadi dia nggak punya ya di PPE. Selama bulan Maret, mereka melakukan PPE itu melakukan deposit. Jadi tanggal 2 Maret, 3 Maret, 23 Maret itu dibayar 8 juta, 1,5 dan 5 juta. Nah, apa yang harus dilakukan PPC atas transaksi dengan PPC? Untuk transaksi dilakukan pada tanggal 2 Maret, PPC harus melakukan pemungutan PPh pasal 22. Karena kita lihat transaksinya itu penjualannya sudah 8 juta ya. Sudah melebihi dari batasan yang diperbolehkan, maka dipungut PPh pasal 22 0,5 dari 8 juta. Lalu pada tanggal 17 Maret itu transaksinya sekitar 1,5. Dan karena transaksi pada tanggal 17 Maret itu masih di bawah tadi batasan yang ditentukan 2 juta, itu dia lebih bawah 2 juta, makanya tidak dikenakan pemungutan PPh pasal 22. Jadi untuk tanggal 17 Maret itu tidak terutang karena tidak lebih dari 2 juta. Lalu pada tanggal 23 Maret, ini sama dengan transaksi yang tanggal 2 Maret, itu 5 juta, maka dikenakan pemungutan pasal 22 atau 5% dari nilai transaksinya. Sebesar 5 juta. Jadi 25.000 untuk PPh 22 yang lebih dipungut. Nah, nanti pada akhir bulan si PTC itu sebagai pemungut PPh pasal 22, mereka wajib membuat bukot. Jadi pembuatan bukti total itu dapat dilakukan di akhir bulan ya, pada saat terjadinya diakumulasi selama 1 bulan berapa, nanti langsung mereka membuat atas bukotnya untuk PPh pasal 22. Ya, itu pun yang dibuatnya hanya sebesar yang memang dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi dalam hal ini untuk masa pajak Maret, PTC harus melakukan
pemungutan PPh pasal 22 pada PPE sebesar 65.000 sesuai dengan ilustrasi di atas ya. Nah lalu kalau kewajibannya standar ya Bapak Ibu, kalau untuk mekanisme terkait dengan penyetoran dan pelaporan itu mengikuti dengan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita tahu PPh 22 itu paling lama di tanggal 10 aktif bulan berikutnya setelah mereka melakukan pembuatan bukti potong, mereka harus melakukan penyetoran tanggal 10 dan pelaporan seperti biasa tanggal 20 sesuai dengan ketentuan yang memang sudah diatur dalam PP dan PP terkait dengan ketentuan pelaporan dan penyetoran. Itu merupakan akhir dari pembahasan morning briefing pada kali ini terkait dengan pulsa, kartu pendana, token ataupun voucher. Demikian morning briefing pada kesempatan kali ini. Atas partisipasinya dan keikutsertaan Bapak Ibu dalam acara morning briefing saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.